alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamil awliya wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani Ahmadan Allah bi madadihim wa fada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukunya mana? Mana penanya? Ada? Penanya kamu mana? Mana? Cari penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Auladi, santri sahabat Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita kajian sirah nabawiyah kita, kitab Tarihul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah di Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani sampai di pembahasan Khatamun Nubuwah. Khatamun Nubuwah yaitu stempel kenabian. Jadi pada diri Rasulullah, di jasad Rasulullah itu ada stempel kenabian yang menunjukkan Rasulullah ini adalah seorang nabi. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, khatamun nubuwah wa min alamatin nubuwah khatamun nubuwah, termasuk di antara tanda-tanda kenabian yaitu adanya stempel kenabian di di tulang, di belikatnya Rasulullah SAW. Waqtalafat al-aqwal fi sifatihi wa asyhuru ma ja'a annahu kabidatil hamamah wa annahu bid'atu lahmin nasyidatun ay murtafi'atun fi dhahrihi inda naghidi katifihi al-yusra. Jadi khatamun nubuwah itu apa? Khatamun nubuwah, jadi memang ada perbedaan pendapat para ulama di dalam mensifati khatamun nubuwah atau stempel kenabian pada diri Rasulullah SAW. Dan yang paling masyhur yaitu annahu kabaidatil hamamah. Jadi bentuknya seperti telur burung merpati, dia bulat gitu. Bulat seperti telur burung merpati. Bentuknya bulat, yaitu berupa daging yang timbul di punggung Rasulullah SAW dekat katif pundaknya Rasulullah yang sebelah kiri. Nah, ini ada dia daging timbul sebesar telur burung merpati. Itu tanda. Dia semacam stempel tapi berupa daging yang memang timbul. Bukan bukan tanda lahir seperti orang-orang biasa itu bilang, bukan ya. Bukan. Ini khusus memang Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda di tubuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yazhu bin nuri wa ta'luhu al mahabatu
wa yanfahu bitibi. Jadi khatamun nubuwah itu dia ada cahayanya, mengeluarkan cahaya. Nah, jadi kalau zaman sekarang, Masya Allah, kalau Rasulullah ini khatamun nubuwah. Kalau sekarang ini orang awam nih pakai main tato, gambar ini, gambar itu. Nah, jangan dilakukan hal seperti itu, tidak bagus. Rasulullah SAW nggak boleh. Rasulullah SAW, jadi khatamun nubuwahnya itu dia bercahaya. Kemudian ada wibawanya. Kemudian wayan foho bektib, baunya wangi. Jadi khatamun nubuwah itu yang di pundak Rasulullah SAW sebelah kiri itu baunya wangi, memancarkan bau wangi. Bukan sembarangan orang, mana ada orang biasa kayak gitu, nggak ada. Yang ada tanda lahir tuh, kadang warna coklat lah, warna apa itu, malah justru tidak bagus. Ini bentuknya tuh, maksudnya tidak, ya nggak bisa dibandingkan lah dengan khatamun nubuwah. Ar-ruya as-salihah. Jadi kemarin yang pertama tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, yaitu pertama dibelahnya dada Rasulullah. Ya, itu dilakukan oleh malaikat Jibril berkali-kali. Ya, menurut sebagian pendapat 4 kali dan sebagian pendapat yang mengatakan 3 kali. Kemudian tanda kenabian yang kedua yaitu khatamun nubuwah, ada stempel di tubuhnya Rasulullah, semacam stempel daging tubuh yang memancarkan cahaya yang berbau wangi. Jadi kadang-kadang kemarin kita nak bikin di situ di depan tuh khatamun nubuwah, tapi belum jadi. Ini bentuknya dia, kalau yang itu seperti bulat begini, terus dia macam ada ujungnya begitu. Itu macam-macam lah perbedaan pendapat ulama ada. Kemudian yang ketiga tanda-tanda kenabian yaitu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang bagus. Wa hiya min alamatin nubuwah faqad kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Dan Rasulullah SAW itu tidaklah bermimpi satu mimpi kecuali dia mimpi itu terang seperti cahaya di waktu subuh. Cahaya matahari mau terbit itu terang. Itu bisa berdasarkan satu riwayat. Jadi macam ada cahaya seperti cahaya di waktu subuh. Itu ru'yanya mimpinya bagus. Kalau kita entah mimpi lihat apa. Mungkin ada yang mimpi lihat gondorwo. Rasulullah mimpinya Masya Allah, Nabi. Tanda-tanda kenabian, ya mimpinya bagus-bagus. Wa kana yara ad-daw'a wan nura wa yasma'u as-saut. Rasulullah SAW itu ketika bermimpi beliau melihat ada cahaya, ada nur, terang kalau pas mimpi itu. Kemudian Rasulullah mendengar ada suara. Itu mimpinya, jadi nampak cahaya, enggak seperti mimpinya orang-orang biasa. Ini mimpi wahyu, ya, nampak cahaya terang benderang, kemudian ada suara. Wakana tusallimu alaihil ahjar wal ashjar fatudillu al-ghamamah.
Rasulullah SAW itu batu-batu dan pokok-pokok menyalami Rasulullah. Ya, jadi mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau jalan gitu, tumbuh-tumbuhan batu itu memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam. Itu tumbuh-tumbuhan itu dikira bukan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa berzikir. Rasulullah ketika berjalan bertemu dengan batu-batu dan pokok-pokok, mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan merusak lingkungan, apalagi nebang hutan dan sembarangan. Mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu makhluk Allah juga, cuma bedanya kalau kita manusia ini punya jantung, punya hati, punya apa ya, mungkin ya kalau kita ini ruh nyawa, tapi kan modelnya pohon itu kan ya sebetulnya ada ruhnya juga, cuma kan berbeda aja gitu kan. Buktinya ada pokok mati, ada pokok hidup, kok bisa mati? Ya ibaratnya manusia, cuman mungkin berbeda, ruhnya itu berbeda. Intinya hidupnya manusia dengan hidupnya pohon, ya itu ya rahasia Allah. Kalau manusia dengan nyawanya, kalau pohon ya dengan nyawanya pohon. Ya, bentuknya seperti apa wallah alam. Makanya ketika manusia bisa berzikir, pohon-pohon juga bisa berzikir. Bahkan rumput-rumput bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah memperdengarkan suara itu, macam mana kita nak nyabut pokok, macam mana kita nak nebang pokok. Masya Allah. Yang nembang tak zikir, yang ditebang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hadis bahwa Rasulullah SAW itu batu-batu yang benda mati, kalau bahasa kita itu pun masih memberi salam kepada Rasulullah. Pokok-pokok. Fadhilul ghamamah. Rasulullah SAW itu ketika berjalan di terik panas terik, itu ada awan yang jadi payung. Awan itu memayungi Rasul. Kemana Rasulullah pergi? Belok kanan, ikut ke kanan. Belok kiri, ikut ke kiri. Terus ikut. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ya harus pakai payung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengoklah kalau orang baik ini batu pun baik dengan beliau, pokok pun baik dengan beliau, awan pun baik dengan beliau. Ini orang baik ini. Tengok apa tidak? Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan, ya Allah tundukkan kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat Rasulullah SAW secara jasad. Ya, sifat-sifat jasad Rasulullah, badan Rasulullah. Qala awsafu al-khalqiyah. Sifat-sifat Rasulullah yaitu sifat-sifat yang sifat-sifat badannya, ya. Ja'a bi sifati annahu lam yakun bitawilil ba'in wala bil qasirin. Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi banget, sekali tidak, pendek pun tidak. Jadi pokoknya pas lah. Kalau ditengok ini memang gagah wibawa. Kalau coba orang tinggi, lucu. Tinggi sekali macam enggak imbang badannya, terlalu tinggi. Atau pendek sekali, ya enggak bagus. Rasulullah tidak, kalau ditengok yang enggak tinggi sekali, yang enggak pendek, sedang. Wala al-abyad al-amhaq awi syadidil bayat wala al-adam
abil asmar. Rasulullah itu tidak putih sekali, sangat putih kulitnya, tidak, sangat putih kulitnya, tidak, ataupun dia tidak asmar atau hitam, tidak. Warna kulit itu terlalu putih sekali, gelap di tengah, bagus lah pokoknya, terang warnanya, tapi tidak sampai ke putih sekali, juga tidak warna semacam coklat-coklatan, itu kan lebih ke gelap, ya. Ya, Rasulullah bersih putih, cuman tidak putih yang sangat-sangat putih, akhirnya tidak bagus. Nah, kalau terlalu putih itu tidak bagus. Wala al-ja'du ayyalladhi bisirin al-tiwa walal qutat aw sadidul ju'udah wala sibt al-mustarsil asyair. Kemudian Rasulullah SAW itu rambutnya enggak apa bilang nih, ikal sangat tidak, ataupun keriting pun tidak, terlalu ikal tidak, keriting pun tidak, terus terlalu lurus pun tidak. Rambut kalau keriting sangat ya kayak gitu, atau ikal sangat gini, ya kayak gitu, atau lurus, nggak ada seninya, istilahnya lurus saja, nggak. Rasulullah di tengah-tengah paling cantik rambutnya, isinya dia bergelombang, tetapi nggak keriting, nggak terlalu ikal, dan tidak lurus, betul-betul lurus. Pokoknya indah sekali lah rambut Rasulullah itu. Wa kana hasanal jism ba'idun ma bainal mankibain lahu syi'run ila mankibai. Rasulullah SAW itu badannya tuh bagus, tubuhnya tuh bagus, dadanya bidang, kemudian apa, ada tumbuh rambutnya. Wafil waktu, jadi dada nggak kecil atau dada kebesaran nggak, pokoknya pas lah bidang. Wabi waktin ila sahmati udunaihi, wabi waktin ila nisfi udunaihi. Oh, lahu sa'arun ila makibaihi, insyaallah bukan itu. Rambutnya Rasulullah SAW itu sampai di pundak. Nih, benar Rasulullah. Rambut Rasulullah itu sampai di pundak. Rambut Rasulullah itu sampai di pundak. Wa fi waqtin ila sahmatail udhun. Kadang-kadang sampai di sini bawah telinga sini, kadang sampai di pundak. Wa fi waqtin ila nisil udhun, kadang-kadang sampai di separuh telinga. Jadi nggak mesti panjang terus, nggak mesti pendek, dan nggak, pokoknya kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Kasatul lihiyah, jenggotnya Rasulullah itu tebal. Syusal kafai alidul aqabi. Terus Rasulullah tuh tangannya tuh, telapak tangannya tuh apa namanya, kekar gitu. Jadi tangannya ini besar-besar jarinya, enggak kecil sih, gitu tidak, tapi tangannya tuh, jarinya tuh bagus, besar-besar. Makanya besar-besar cantik, bukan besar terlalu besar, maksudnya enggak kecil-kecil gitu, panjang kayak gitu tidak, tapi bagus. Gemuk-gemuk lah istilahnya tuh, tebal-tebal, jarinya tuh tebal. Fi wajhi tadbir,
Adaj. Adajul ainan ay syadidus sawaduha. Rasulullah ini wajahnya ada kebulat-bulatan tapi tidak bulat sekali, cuma dia ada kebulat-bulatan tapi tidak bulat. Bulat itu tidak, kalau bulat ya kurang bagus. Ada bulatnya, enggak ronjong gini, tidak. Wajah Rasul tidak lonjong gitu. Dia lebih cenderung ke bulat, lebih cenderung ke bulat, enggak lebih lonjong begini, tidak. Kemudian tawilun apa nih? Matanya sangat hitam, bola matanya itu hitam sekali. Jadi kalau ada orang bilang matanya biru, Rasulullah matanya hitam, sangat hitam bola matanya itu. Tawilul ahdab, apa namanya ini, bulu matanya ini panjang. Bulu matanya Rasulullah panjang, bukan ya panjang cantik lah, bukan panjang sampai begitu ya, tidak ya. Pokoknya ganteng lah, Rasulullah itu menjadi standar kegantengan di seluruh alam. Kadang ada orang tengok sama orang sekarang ini, naudzubillah, yang apa nih, bulu matanya pendek, ditambah sendiri ini. Dilentik-lentikkan. Kalau dikasih Allah segitu, sudahlah. Pasang plastik, pasang begini. Matanya. Kalau Rasulullah original punya, sudah dari sononya Rasulullah itu memang bulu matanya itu apa panjang. Za mashrabah wa ya asy'ir ad-daqiq min as-sadr ila surrah. Terus Rasulullah punya masyrabah. Masyrabah itu apa? Rambut halus dari dada sampai ke pusat. Rambut Rasulullah itu. Dia ada rambutnya tipis dari dada sampai ke pusat. Itu Rasulullah. Jadi bagus. Mana nih? Damasya ad-daqiq. Ya, jadi rambut yang lembut, bukan sampai keriting-keriting gitu rambutnya. Oh, enggak, pokoknya bagus lah, rambutnya lembut, halus. Rambutnya Rasulullah dari dada sampai ke pusat. Ila sadaqal kadib ail al-husn. Idza masa taqla'u ka'annama yanhatu bi sababin aw yamsi bi quwwatin wa sawab. Jadi rambutnya tuh nampak dia seperti gitu. Kayak apa nih? Kalau pentungan itu kan bawahnya kecil terus artinya agak lebar, enggak terlalu lebar. Kalau pentungan itu bawahnya. Jadi seperti itu deh. Di sini agak kecil terus naiknya agak melebar sedikit gitu. Enggak penuh semuanya sedada, tidak. Pokoknya indah. Idza masya taqla ka'annama yanhatu bis sababin ayyamsi bi quwwatin was sabab al hudud. Rasulullah SAW itu ketika beliau berjalan itu tegas gitu, cepat, bukan ngebut. Maksudnya kalau jalan ini apa kita bilang ini, bukan ngebut, tapi enggak lemah lunglai gitu, jalan keletak, keletuk apa gitu. Rasulullah kalau jalan ini tegas dia, tak gitu, bukan ngebut, tidak. Nah, Rasulullah pokoknya bagus semua lah Rasulullah ini, mulai dari jalannya dari ini. Ada orang jalan tek lemah letoy gitu jalan. Alah, lemah kali macam tak makan 2 hari. Rasulullah jalannya tuh tegap lah istilahnya tuh, tegas dan tegap. Ayat sibiqatin wasawab al-hudur. Jadi
tegap. Nah, paslah kalau kita artikan tegap. Oke. Ya tala'la'u wajhu kal qamari lailatal badri. Wajahnya Rasulullah itu bercahaya. Ya tala'la' itu memancarkan cahaya. Seperti bulan di malam bulan purnama. Ka'anna wajhul qamar. Jadi wajahnya itu seperti bulan. Kalau kita tengok bulan purnama itu kan indah, bulan bersinar. Ini ibaratnya itu begitulah gambaran wajah Rasul itu indah bersinar. Bersinar itu. Kaidah ya orang seperti itu, Masya Allah. Masuk waktu Isya. Ka'anna wajahu al-qamar. Kita sampai di situ dulu sifat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan nur di wajah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.